Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-21. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sancaka, kirimkan surat ke pos-pos pengawasan di seluruh wilayah Gelang-Gelang tentang tugas ini. Semua prajurit di pos pengawasan harus siap membantu jika pasukan khusus ini membutuhkan bantuan, titah sang bupati. Sendiko dawuh Gusti Bupati, tumenggung Sancaka menghormat. Panji Watugunung tersenyum mendengar semua titah Bupati Gelang-Gelang. Tugas pengabdianku dimulai. Suasana pagi berangsur menghangat setelah sang surya menampakkan sinarnya dari balik awan. Setelah semalam hujan deras mengguyur Puri Agung Gelang-Gelang, tampaknya mendung masih menyelimuti seluruh langit. Hari itu, Panji Watugunung ditemani ketiga gadis cantik calon istrinya dan seorang pelayannya bersiap berangkat ke Kadipaten Seloageng. Di samping mereka 5 jagoan dari 5 pakuwon di Kabupaten Gelang-Gelang juga mengikuti perjalanan mereka. Watugunung mohon pamit Kanjeng Romo, Kanjeng Ibu. Panji Watugunung menghaturkan sembah bakti untuk ayah dan ibunya diikuti ketiga calon istri dan seorang pelayannya. Berangkatlah Ngger Cah Bagus, hati-hati, semoga jagat Dewa Batara melindungi dirimu dari semua mara bahaya yang melintang. Bupati Gelang-Gelang memberikan restunya. Mohon izin pamit Gusti Bupati. 5 prajurit jagoan pilihan memberikan hormat kepada Bupati Gelang-Gelang. Bupati Gelang-Gelang, Panji Gunung Sari mengangkat tangan kanannya sebagai tanda mengiyakan permohonan mereka. Sebagai pasukan khusus, mereka tidak berpakaian layaknya prajurit biasa. Mereka berpakaian seperti pendekar yang tidak seragam tapi mengenakan jarit berwarna hitam dan ikat kepala berwarna merah dengan sulaman benang emas bergambar burung Garuda. Di antara mereka berlima, ada satu wanita dengan keahliannya memanah yang bernama Arimbi dari Pakuwon Kanjar. Ada juga Gumbrek dari Pakuwon Randu yang mengurus perbekalan, Ludaka dari Pakuwon Janti yang ahli menyusup, Marakeh ahli pertarungan jarak dekat dan Rakai Sanga yang ahli memakai tombak. Setelah semuanya mereka melesat cepat menuju Kadipaten Seloageng. Setelah melewati perbatasan, beristirahat sebentar, dan melanjutkan perjalanan. Senja merah menjelang malam saat rombongan Panji Watugunung ketika sampai di hutan kecil sebelah barat kota Kadipaten Seloageng. Gusti Watugunung, sebaiknya kita bermalam di sini saja, biar saya dan Gumbrek menata tenda untuk beristirahat, ujar Ludaka dari atas kuda menjejeri kuda Watugunung yang berjalan pelan karena jarak penglihatan yang terbatas. Baiklah, beritahu semua kita berhenti di sana dan mendirikan tenda. Watugunung menunjuk ke sebuah padang rumput kecil dengan pohon rimbun kecil di tengah pohon-pohon besar. Ludaka menghormat dan berbalik menuju Gumbrek di belakang. Setelah itu, mereka berdua mendahului rombongan Panji Watugunung dan mendirikan tenda di padang rumput. Marakeh dan Rakai Sanga mengumpulkan kayu-kayu kering untuk api unggun, sedangkan Arimbi dibantu para gadis Watugunung dan Dewi Srimpi menyiapkan makanan untuk makan malam. Setelah tugas jaga dibagi, mereka beristirahat di tenda masing-masing, tinggal Gumbrek dan Ludaka yang berjaga-jaga sampai pagi. Malam ini sinar bulan menjelang purnama begitu cerah. Gusti Watugunung enak ya lu, ujar Gumbrek sambil melempar potongan kayu ke api unggun yang mulai mengecil. Enak bagaimana? Ludaka mengernyitkan keningnya. Sudah ganteng, kaya, putra mahkota bupati, istrinya 3 lagi. Gumbrek dengan muka begonya memandang kosong ke arah api unggun. Kamu iri Brek? Ludaka tersenyum simpul melihat ekspresi wajah Gumbrek. Iri sih tidak. Cuma kenapa ya Dewata tidak memberikan itu padaku? Coba kalau aku yang jadi Gusti Watugunung pasti aku sudah dengan wanita-wanita cantik itu. Gumbrek melantur dan tiba-tiba Ludaka menepuk tengkuknya.
Kau mau dipancung lehermu ya Brek? Gumbrek mendengar kata pancung leher langsung bergidik ngeri. Ludaka ikut tersenyum melihat tingkah kawannya itu. Tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah saat telinganya yang tajam mendengar puluhan langkah kaki bergerak mendekati tempat itu. Brek, bangunkan Marakeh dan Rakai Sanga, juga Arimbi, cepat, ujar Ludaka berbisik. Ada apa lu? Gumbrek belum menyadari situasi. Ada tamu tak diundang ke sini. Cepat bangunkan mereka, bisik Ludaka. Gumbrek pucat mendengar kata-kata Ludaka, segera bergegas menuju ke tenda Marakeh dan Rakai Sanga. Woi bangun woi, bangun cepat, ada apa Brek? Ini masih malam, aku ngantuk. Rakai Sanga menguap lebar. Kau mau mati atau mau hidup? Kalau mati tidur saja lagi, Gumbrek gusar. Ada puluhan orang bergerak menuju kemari. Takutnya mereka adalah musuh. Rakai Sanga melotot lebar seketika. Buru-buru dia membangunkan Marakeh. Mereka segera keluar dari tenda dengan senjata masing-masing. Gumbrek lantas berlari ke tenda Arimbi. Sedangkan di tenda besar, Watu Gunung yang sadar akan bahaya sudah terbangun dari awal kelompok itu bergerak. Setengah berbisik, dia membangunkan Dewi Anggarawati, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. Sedangkan Dewi Srimpi sudah terjaga dari tadi. Ke-10 orang sudah bersiap siaga dengan segala kemungkinan saat dari balik gelapnya malam puluhan orang berbaju hitam mengepung tempat itu. Ternyata ada perempuannya. Kita menangkap ikan besar hari ini hahaha, kata seorang lelaki berbadan kurus yang merupakan pemimpin gerombolan itu disambut tawa anak buahnya. Dewi Anggarawati mendengus panjang saat melihat pria kurus yang tertawa. Panji Watu Gunung segera menyadari perubahan wajah pada Dewi Anggarawati. Kau tahu mereka Dinda Anggarawati? Mereka gerombolan macan wulung Kakang. Mereka yang menculikku tempo hari. Hari ini jangan sampai mereka lolos Kakang, kata Anggarawati dengan mata berkilat menyimpan dendam. Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Kalian menyerah saja. Serahkan harta kalian juga perempuan-perempuan itu. Kalau tidak siap-siap nyawa kalian kami antar ke neraka, teriak macan wulung. Siapa yang takut denganmu macan wulung? Anggarawati geram sekali. Bagus, rupanya ada yang mengenali aku. Kalau begitu aku tidak akan baik hati lagi. Ayo habisi mereka, teriak macan wulung yang membuat para pengikutnya langsung melompat menyerbu Panji Watu Gunung dan rombongannya. Gumbrek maju menghadang langkah Ganden yang bersenjata palu dari kayu berukuran besar. Kau lawanku, Bongsor, biar adil badan besar lawan badan besar, ujar Gumbrek sambil mengayunkan pentungan kayu berwarna hitam. Keparat, ayo kita bertarung, teriak Ganden sambil mengayunkan palu kayunya ke arah kepala Gumbrek. Gumbrek sigap mundur dan melayangkan gebukan keras mengincar punggung Ganden. Ganden berguling ke tanah sehingga gebukan Gumbrek menghajar tanah. Buk! Ganden melotot melihat bekas gebukan Gumbrek yang meninggalkan lubang dalam di tanah. Sedangkan Gumbrek menyeringai lebar. Sebentar lagi kepalamu akan ku buat seperti itu Bongsor. Sombong sekali kau gendut. Ayo kita lanjutkan pertarungan kita, dan kita lihat siapa yang lebih jago. Ganden memutar palu kayunya. Banyak omong, maju kau, teriak Gumbrek yang paling kesal disebut gendut. Berkali-kali mereka bertukar serangan namun sepertinya Ganden dan Gumbrek berimbang. Ganden mendengus keras dan berlari cepat memukulkan palu kayunya, tapi sebelum sempat mendekat sebuah anak panah melesat cepat ke arah dada Ganden. Cerep. Au, Ganden menjerit keras saat anak panah itu tepat menembus jantungnya. Laki-laki berbadan besar itu tewas dengan mulut muntah darah. Gumbrek menoleh ke arah Arimbi yang tersenyum sambil mengarahkan busur panahnya mengincar satu persatu gerombolan macan wulung. Gumbrek ikut tersenyum sambil mengangkat jempol tangan kirinya. Sementara itu Ludaka bergerak cepat dengan melempar senjata rahasia ke arah musuh sambil sesekali menebas dengan pedang pendeknya. Marakeh dan Rakai Sanga bertempur dengan gagah berani dengan segenap kemampuan mereka. Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang sudah melesat ke arena dan membantai para pengganggu. Mereka berdua sangat kesal lantaran malam itu mereka tidur mengapit Panji Watu Gunung dan Dewi Anggarawati agak jauh hanya berpegangan tangan saja. Macan wulung geram melihat satu persatu anak buahnya dihabisi. Dari 40 anak buahnya kini tinggal separuh.
Tangan kanan Macan Wulung, si Ganden bahkan sudah tewas. Tinggal Garu dan Dompal yang masih menemaninya. Mereka melesat ke arena pertarungan bersiap mengadu nyawa. Garu yang sangat marah melihat Ganden tewas, segera melompat ke arena pertarungan. Tubuh kurus lelaki itu terlihat ringan. Dengan cepat dia menyabetkan pedangnya ke arah leher Gumbrek, tapi belum sempat menyentuh, sebuah pedang menangkis sabetan Garu. Terang, tangan Garu terasa sakit akibat benturan pedang. Dia mundur 3 langkah ke belakang. Seorang gadis bercadar hitam menghadang langkahnya. Garu melesat cepat menuju ke gadis bercadar hitam dengan menyabetkan pedang mengincar leher. Namun lagi-lagi Garu terkesiap. Gadis itu hanya menghindar ke kiri dengan tenang, kemudian dengan gerakan lembut melempar jarum kecil dengan cepat pada leher Garu. Garu merasa ada yang aneh dengan tubuhnya melompat mundur. Tubuhnya terasa sakit seperti diremas. Dari mata, hidung dan telinga keluar darah. Garu melotot menahan sakit. Tubuh Garu ambruk dengan mulut keluar busa. Dia tewas keracunan. Panji Watu Gunung dan Macan Wulung yang sedang bertarung menghentikan gerakan mereka saat melihat Garu tewas mengenaskan. Dengan senyum tipis, Panji Watu Gunung berkata, "Gadis itu mengerikan." Dompal yang melihat Garu tewas mengenaskan melesat ke arah tubuh Garu, sementara Dewi Srimpi menatap dengan penuh kewaspadaan. "Garu, bangun Garu!" Dompal menggoyangkan tubuh Garu yang sudah tak bernyawa. Raut wajah Dompal yang sedih melihat nasib saudara jauhnya seketika berubah bengis saat melihat wanita bercadar hitam. "Kau setan betina, kau harus mampus di tanganku." Usai berteriak, Dompal merangsek maju membabatkan pedang ke arah leher Dewi Srimpi. Wanita itu hanya bergerak mundur selangkah, kemudian memutar tubuhnya dengan sedikit menunduk dan melancarkan tendangan keras ke arah perut Dompal. Buk! Dompal melihat serangan Dewi Srimpi menangkis dengan pukulan tangan kiri. Tubuh Dompal terdorong 2 langkah ke belakang akibat kerasnya tendangan dari gadis bercadar hitam itu. Tangan kiri Dompal ngilu seperti ada tulang yang retak. Dompal memutar-mutar pedangnya sambil berjalan ke samping. Tatapan matanya berkilat marah. Setelah merasa siap, Dompal menjejak tanah dengan keras dan melesat cepat menyabet kaki Dewi Srimpi dengan pedangnya. Dewi Srimpi dengan tenang melompat ke atas dan bersalto ke belakang tubuh Dompal. Seketika Dompal memutar badannya dan mengincar pinggang Dewi Srimpi. "Mati kau!" teriak Dompal yang merasa serangannya berhasil. Dewi Srimpi memutar tubuhnya di udara saat melihat serangan Dompal dan melayangkan satu tendangan kaki kanan keras ke arah dada Dompal. Pria setengah umur itu terhuyung-huyung ke belakang sampai menurunkan kaki kanan agar tubuhnya tidak limbung. Dadanya sesak bukan main. Setelah menata nafasnya, Dompal berdiri kembali. Sementara di sisi lain, Panji Watu Gunung yang berhadapan dengan Macan Wulung melayani setiap serangan pria itu dengan tenang. "Bedebah, sampai kapan kau akan menghindari seranganku?" teriak Macan Wulung geram melihat Panji Watu Gunung seolah hanya bermain-main dengannya. Macan Wulung lalu merogoh balik bajunya dan mengambil sepasang sarung tangan berwarna hitam dari kulit. Ujung sarung tangan terdapat kuku buatan dari besi baja berwarna hitam. Setelah itu Macan Wulung mengambil kuda-kuda layaknya harimau, lalu melesat cepat menyambar pinggang Panji Watu Gunung dengan cakar tangan kanannya. Watu Gunung hanya melompat ke samping kanan. Macan Wulung dengan gesit merubah gerakan tubuhnya, menyapu kaki Watu Gunung. Panji Watu Gunung melompat ke udara, namun Macan Wulung yang melihat celah, menyambar punggung Panji Watu Gunung dengan cakar tangan kirinya. "Robek punggungmu," geram Macan Wulung. "Bah!" Cakar kiri Macan Wulung seperti menghajar logam keras saat menyentuh kulit Panji Watu Gunung. Dari robekan baju, terlihat sinar kuning keemasan. "Ajian tameng wajah, iya ini ajian tameng wajah!" teriak Macan Wulung gugup melihat lawannya memiliki ajian tameng wajah. Panji Watu Gunung hanya tersenyum tipis melihat kegugupan Macan Wulung. Sementara itu Dompal bersiap menghadapi Dewi Srimpi dikejutkan teriakan Dewi Anggarawati yang kesal. "Srimpi mundur, sekarang giliranku." Dewi Srimpi mundur 3 langkah ke belakang. Dompal yang memandang tajam ke arah suara yang dikenalinya. Seketika raut muka Dompal mencibir ke arah Dewi Anggarawati. "Perempuan tengik, kita bertemu lagi."
Apa sekarang kau sudah hebat berani menantangku? Hebat atau tidak aku tidak tahu, tapi sekarang saatnya aku membalas sakit hatiku. Dewi Anggarawati melesat cepat menuju ke arah Dompal sambil menghunus pisau terbangnya. Dompal yang tak menduga perubahan Anggarawati, segera menyabetkan pedang ke arah gadis itu. Ring benturan pedang dan pisau menciptakan bunga api kecil. Dewi Anggarawati segera menyabetkan pisau di tangan kanannya, mengincar perut Dompal. Dompal melompat mundur, tapi Dewi Anggarawati yang bernafsu membalas perlakuan Dompal segera melesat ke samping kanan Dompal dan menusuk dada kanan Dompal dengan cepat. Kriep, arg, Dompal menjerit kesakitan, terhuyung mundur sambil memegang dada kanannya. Dewi Anggarawati tersenyum meninggalkan Dompal yang kesaktian lalu melempar pisau terbangnya menyambar leher Dompal. Tubuh Dompal limbung dan roboh ke tanah. Dompal tewas bersimbah darah. Sementara itu, Macan Wulung yang menyadari tidak mungkin menang melawan Panji Watu Gunung diam-diam merencanakan kabur. Tak usah berpikir kabur, malam ini adalah saat kau berangkat ke neraka. Panji Watu Gunung menatap tajam ke arah Macan Wulung. Lelaki berumur itu hampir saja mengumpat mengetahui rencana kaburnya ketahuan. Kini pilihan hanya bertarung sampai mati atau menyerah. Macan Wulung mendengus pelan. Tiba-tiba muncul asap merah bercampur hitam mengepul dari tangan Macan Wulung. Dia rupanya mengeluarkan puncak kanuragannya, ajian macan setan. Panji Watu Gunung segera bersiap menghadapi. Ajian tameng wajahnya kembali bersinar. Dan Panji Watu Gunung mengeluarkan jurus tapak dewa api di tangan kanannya. Dengan gerakan secepat kilat, Macan Wulung menyambar dada Panji Watu Gunung. Dan Panji Watu Gunung pun tidak berusaha menghindar. Saat cakar Macan Wulung menghajar dada kanan, saat itu pula Panji Watu Gunung menghantam dada kiri Macan Wulung. Cakar macan setan, tapak dewa api tingkat 5, Srit Duber. Watu Gunung sama sekali tidak terluka, hanya terdorong 2 langkah ke belakang, namun tidak dengan Macan Wulung. Tubuh pria berpakaian hitam itu terlempar 3 tombak ke belakang dan menghantam pohon besar. Dada kiri Macan Wulung hangus terbakar. Macan Wulung yang terkenal sebagai pengacau yang meresahkan wilayah Kahuripan tewas seketika. Melihat pemimpin mereka tewas, anak buah Macan Wulung yang tinggal 10 orang memilih untuk menyerah. Mereka meletakkan senjata masing-masing dan meletakkan tangan di belakang kepala. Rasakan ini, dasar perampok sial. Gumbrek yang masih kesal dengan mereka, menendang wajah salah satu anggota Macan Wulung yang menyerah. Gumbrek, suara pelan Panji Watu Gunung segera membuka Gumbrek menoleh dan menunduk tak berani. Ingat, musuh yang sudah takluk tidak boleh dianiaya. Paham kamu, Brek? Paham Gusti Panji, paham, jawab Gumbrek takut-takut. Makanya jangan sok, kalau sampai ada salah lagi lehermu bisa dikiek, bisik Ludaka yang ada di sebelah Gumbrek. Tangan Ludaka membentuk garis di leher, membuat Gumbrek bergidik ngeri. Kau ini, sedikit-sedikit pancung, sedikit-sedikit penggal. Bikin orang kena sakit jantung tahu. Gumbrek mendelik sewot ke arah Ludaka. Hehehehe, sudah diam. Tuh Gusti Panji mau bicara, potong Ludaka. Panji Watu Gunung memerintahkan tawanan dari kelompok Macan Wulung menggali lubang untuk mengubur mayat-mayat kawannya. Hanya 1 lubang besar yang muat untuk semua anggota Macan Wulung yang tewas. Usai menguburkan, mereka diikat oleh pengikut Panji Watu Gunung, dan semua orang anggota rombongan Panji Watu Gunung bersiap melanjutkan perjalanan ke kota Kadipaten Seloageng karena hari sudah menjelang pagi. Langit timur sudah mulai merah, suara ayam hutan jantan bersahutan ditambah kicau burung-burung hutan membuat suasana terasa damai. Panji Watu Gunung sedang mencuci mukanya, bajunya akan ganti, sebab baju lamanya robek-robek akibat pertarungan tadi malam. Kakang pakai baju ini saja. Ratna Pitaloka menyodorkan baju berwarna hitam bergaris merah. Kang Bok Pitaloka, sebaiknya Kakang Watu Gunung memakai busana bangsawan. Aku tidak mau ya nanti dia dicap tidak menghargai adat istiadat Kadipaten Seloageng. Potong Dewi Anggarawati tersenyum sambil menyerahkan seperangkat busana kebangsawanan. Sumping telinga emas berukir daun pakis, kalung kolong panjang, ikat pinggang beludru hitam, gelang bahu emas dengan ukiran kepala Garuda, selempang kain sutra biru, jarit berwarna hitam, celana pendek biru selutut,
tak lupa gelang pelindung lengan dari emas. Setelah memakai semua itu, Panji Watugunung benar-benar terlihat seperti seorang pangeran. Para pengikutnya bahkan melongo melihat ketampanan dan kegagahan Panji Watugunung dengan pakaian bangsawan. Gumbrek langsung berlari ke arah Panji Watugunung. "Kalau begini, baru benar Gusti Panji," ujar Gumbrek sambil mengacungkan dua jempolnya. Panji Watugunung hanya tersenyum tipis saja. "Semuanya, ayo ke kota Seloageng, jangan ada barang yang tertinggal." Panji Watugunung segera melompat ke atas kudanya diikuti calon-calon istrinya. Ludaka memimpin di depan, Gumbrek di belakang para wanita dan Arimbi, tawanan berjalan kaki di tengah, sedangkan Marakeh dan Rakai Sanga mengawal di belakang para tawanan. Sebelum tengah hari, mereka tiba di gapura istana Kadipaten Seloageng. Dewi Anggarawati mengutus prajurit penjaga untuk mengurus para tawanan, sedangkan mereka bergegas menuju bangsal Paseban Kadipaten Seloageng. Tejo Sumirat, Adipati Seloageng, tersenyum lebar melihat anak dan calon menantunya datang. "Selamat datang di istana Seloageng." Dewi Anggarawati tersenyum bahagia sambil berlari memeluk ayahnya. Beberapa purnama tidak bertemu membuat kerinduannya semakin membunjah. Nararya Candradewi ikut memeluk tubuh putrinya dengan perasaan haru. Setelah melepas rindu, Dewi Anggarawati duduk di sebelah kiri dekat ibunya. "Gusti Adipati, saya mengemban tugas dari Ayahanda Bupati Gelang-Gelang. Menurut beliau, tugas ini langsung dari Sinuwun Gusti Maharaja Samarawijaya di Daha. Apakah itu benar? Mohon Gusti Adipati memberikan penjelasan," ujar Panji Watugunung sopan. "Hahaha, itu memang benar Cah Bagus. Bahkan aku sendiri yang mengusulkannya, mengingat banyaknya rakyat Panjalu di perbatasan yang mengeluh karena perampokan. Karena itu aku mengusulkan pembentukan pasukan khusus penjaga keamanan, dengan nama Sandi Garuda Panjalu," sahut Tejo Sumirat. "Aku sudah menyiapkan beberapa orang untuk mengawal tugasmu Cah Bagus, tapi jangan khawatir. Mereka orang-orang pilihan dari semua pakuwon di wilayah Seloageng," timpal Adipati Tejo Sumirat. "Sendiko dawuh Gusti Adipati, mohon maaf, apa orang-orang itu sudah siap melakukan perjalanan?" Panji Watugunung menunggu jawaban. "Hahaha, belum, hahaha. Tinggal Pakuwon Bedander dan Pakuwon Palah yang belum mengantarkan orangnya. Ya kita tunggu saja, tidak usah buru-buru, hahaha," jawab Tejo Sumirat dengan tertawa. "Anggarawati, antar calon mantuku ke Keputaran Timur, biarkan dia istirahat dulu." "Iya Ayahanda." "Anggarawati siap melaksanakan tugas," jawab Anggarawati senang. Panji Watugunung segera menghaturkan sembah, meninggalkan Paseban diikuti Ratna Pitaloka, Sekar Mayang dan Dewi Srimpi. "Untuk para prajurit, silahkan beristirahat di bangsal tamu. Saketi, antar mereka," titah sang Adipati Seloageng. Bekel Saketi segera menghaturkan sembah dan diiringi 5 orang gelang-gelang bergegas ke bangsal tamu Kadipaten. Menjelang sore, Panji Watugunung duduk di serambi Keputaran Seloageng didampingi Dewi Srimpi. "Yang Mulia Adipati Tejo Sumirat memasuki Keputaran," teriak penjaga gapura Keputaran. Panji Watugunung segera berdiri dan melangkah keluar ke halaman. "Mohon maaf Gusti Adipati, ada gerangan apa yang membuat sore ini berkunjung ke Keputaran?" Panji Watugunung bertanya. Tejo Sumirat segera melirik ke arah Dewi Srimpi. Panji Watugunung yang paham maksud Tejo Sumirat segera berkata, "Jangan khawatir Gusti Adipati, dia pelayan setia saya jamin tidak akan buka mulut." Sebenarnya aku kesini mau tanya, kapan kau nikahi putriku?" "Ibunya terus mendesakku untuk segera mengawinkan kalian," jawab Tejo Sumirat. Panji Watugunung yang jengah menundukkan kepalanya. "Romo juga menginginkan hal yang sama Gusti Adipati. Kalau saya ikut kebijaksanaan dari Gusti Adipati saja." "Hahaha," tawa Tejo Sumirat memenuhi seluruh ruangan di Keputaran. "Bagus-bagus, aku tidak salah pilih calon mantu, hahaha. Yai Candradewi pasti gembira mendengar hal ini. Aku akan mengaturnya secepatnya, kalau perlu sebelum kau mulai bertugas sebagai kepala pasukan Garuda Panjalu." Tejo Sumirat senang. "Aku akan mencari hari baik pada Resi Janapada, tapi sebelum pelaksanaan pernikahanmu, aku ingin kau ke pertapaan Ranja di Pakuwon Bedander,"
timpal Tejo Sumirat kemudian. Sendiko dawuh Gusti Adipati, Panji Watu Gunung menghormat. Sekarang kau istirahatlah, besok pagi kau berangkat, ujar Tejo Sumirat sambil berdiri dan meninggalkan keputran. Panji Watu Gunung mengantarnya sampai ke gerbang keputran. Dewi Srimpi hanya menunduk tak bicara apa-apa, entah kenapa hatinya sakit mendengar berita tuannya akan menikah. Tak terasa setetes air mata bening perlahan menetes di pipinya. Panji Watu Gunung yang baru mengantar calon mertuanya, bergegas kembali ke Serambi, tak sengaja melihat gadis itu bersedih. Panji Watu Gunung mengernyitkan keningnya. Kau kenapa, kangen bapakmu? Dewi Srimpi buru-buru menghapus air matanya, dan menunduk kembali. Kalau kau kangen, kau boleh pulang ke Watu Galuh, aku tidak memaksamu ikut. Ucapan Panji Watu Gunung yang baru itu langsung membuat Dewi Srimpi menangis terseduh-seduh. Hei, kau kenapa? Apa aku mengucapkan sesuatu yang salah? Panji Watu Gunung kebingungan dengan sikap Dewi Srimpi yang terus menangis. Karena tidak mereda, Panji Watu Gunung segera memeluk tubuh Dewi Srimpi. Sudah, maafkan aku, jangan menangis lagi. Kalau aku mengatakan sesuatu yang salah, maafkan aku. Dewi Srimpi tak menyangka dirinya dipeluk Panji Watu Gunung langsung menghentikan tangisannya. Dadanya seketika bergemuruh kencang. Seumur hidup dia tidak pernah disentuh lelaki, baru Panji Watu Gunung yang menyentuhnya. Perasaan Dewi Srimpi begitu tenang. Mendengar isak tangis Dewi Srimpi berhenti, Panji Watu Gunung melepaskan pelukannya. Dalam hati Dewi Srimpi ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Sekarang tidurlah. Aku menyuruhmu pulang bukan berarti aku mengusirmu. Aku hanya memberi kebebasan untukmu. Panji Watu Gunung melangkah ke dalam kamarnya. Sudah lama dia tidak bersemedi. Malam ini dia ingin bersemedi sambil melatih tenaga dalamnya. Dewi Srimpi tetap mengikutinya, dan duduk di salah kursi di ruangan kamar tidur. Setelah memenangkan mata, Panji Watu Gunung memusatkan tenaga dalamnya. Aura kemerahan segera menyelimuti tubuh pemuda tampan itu. Tenaga dalamnya sudah bercampur kekuatan yang naga api berikan. Suhu kamar yang tadinya dingin mendadak panas. Keringat bercucuran dari Dewi Srimpi, namun gadis itu tetap bertahan di dalam kamar. Saat Panji Watu Gunung menghentikan olah tenaga dalamnya, suhu kamar kembali seperti semula. Dewi Srimpi bernafas lega. Panji Watu Gunung membuka matanya dan melihat wanita bercadar hitam itu masih di sana. Niatnya semedi kacau sudah, dia memilih untuk tidur. Tak berapa lama, terdengar dengkuran halus dari ranjang Watu Gunung. Dewi Srimpi beranjak membenarkan selimut hingga menutupi seluruh tubuh Panji Watu Gunung. Gadis itu menatap lekat-lekat wajah pria itu. Sampai kapanpun, aku tak akan pergi meninggalkanmu. Entah aku kau anggap pelayan atau budakmu, aku tidak peduli. Janji Dewi Srimpi dalam hati. Gadis itu kembali ke kursi di sudut ruangan. Sementara itu, Dewi Anggarawati bersorak gembira mendengar cerita ayahnya yang baru dari keputran. Dia begitu bahagia mendengar Panji Watu Gunung menyerahkan acara pernikahannya pada ayahnya. Lalu kapan ayahanda akan menikahkan kami? Tanya Dewi Anggarawati antusias. Hahaha, kenapa kau semangat sekali? Sudah tidak tahan ya? Hahaha. Tejo Sumirat tertawa terbahak-bahak melihat Dewi Anggarawati yang tersipu malu. Nararya Chandra Dewi segera menepuk paha suaminya itu. Kau ini tidak bisa menahan sikap usilmu. Lihat Anggarawati jadi malu kan Kang Mas? Biar saja, sebentar lagi dia juga paham. Hahaha. Jawab Tejo Sumirat semakin membuat wajah Dewi Anggarawati seperti kepiting rebus. Ada yang bahagia, tentu ada yang kecewa. Raut wajah Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang benar-benar kusut mendengar berita dari Adipati Selo Ageng. Mereka ingin protes tapi juga tak berdaya. Mereka sadar bahwa derajat mereka dengan Panji Watu Gunung bagai bumi dan langit. Mereka masih bersyukur Panji Watu Gunung mau mengangkat mereka sebagai istri walaupun dengan status selir. Sebagai calon Bupati Gelang-Gelang, tentu Panji Watu Gunung membutuhkan seorang gadis bangsawan untuk dinikahi. Itu sudah aturan baku di tata pemerintahan Kahuripan sejak dari Empu Sindok. Mereka beruntung Dewi Anggarawati mau menerima kehadiran mereka. Tejo Sumirat masih tertawa terbahak-bahak. Nararya Chandra Dewi dan dua kakak Anggarawati juga ikut tersenyum. Memang mereka belum menikah,
Tapi Tejo Sumirat sudah menerima lamaran untuk dua putri tertuanya dari Wengker dan Tumenggung Adipraja di Daha. Mereka akan diboyong, tapi masih menunggu waktu yang tepat. Malam semakin larut, malam ini hujan kembali turun di wilayah kota Seloageng hingga pagi menjelang tiba. Panji Watugunung terbangun saat pintu kamarnya terbuka. Dewi Anggarawati yang semalam suntuk tidak bisa tidur mendengar berita dari ayahnya menghamburkan ke arah ranjang. Panji Watugunung yang belum beranjak dari tempat tidurnya, langsung dipeluknya. Tiga pasang mata gadis menatap tingkah Anggarawati dengan kesal. Kau pikir cuma kau yang istrinya? Kau cuma beruntung karena putri bangsawan, tingkahnya sungguh mengesalkan. Tiga gadis itu menggerutu dalam hati. Kakang Watugunung, aku bahagia sekali. Dewi Anggarawati tersenyum manis sambil menciumi wajah Panji Watugunung. Iya Dinda iya. Sudah jangan seperti itu, Panji Watugunung gelagapan dengan ulah Anggarawati. Dari sudut matanya, dia tahu ada tatapan sebal dari mereka bertiga. Ratna Pitaloka mengeraskan suaranya. Dewi Anggarawati menghentikan aksinya dan tersenyum meledek ke arah mereka. Maaf ya Kang Bok Pitaloka, Kang Bok Mayang, jangan marah ya kalau aku duluan. Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang geram. Kalau bukan di istana Seloageng, pasti mereka sudah mengeroyok Dewi Anggarawati yang menjulurkan lidahnya. Awas kau nanti. Dewi Anggarawati tersenyum bahagia. Dengan pernikahan ini, dia pun secara resmi menjadi permaisuri putra mahkota Kabupaten Gelang-Gelang. Hari ini keberangkatan Panji Watugunung ke Bedandar terpaksa ditunda. Meski persiapannya sudah ditata, Tejo Sumirat memanggil Resi Empu Seta dari Siwatantra Palah untuk menentukan tanggal baik untuk pernikahan Panji Watugunung dan Dewi Anggarawati. Sementara itu, untuk mengusir kebosanan Panji Watugunung dan Dewi Anggarawati diizinkan berkeliling kota Kadipaten Seloageng dengan iringan prajurit tentunya. Dan mereka melarang Dewi Srimpi, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang ikut yang membuat hati dua selir dan satu pelayan itu panas bukan main. Panji Watugunung berhenti di pinggiran kota. Sawah yang menghijau dan sebuah sungai kecil membuatnya ingin beristirahat di situ. Di sebuah pohon rindang di tepi kecil Panji Watugunung dan Dewi Anggarawati duduk berdua. Kakang Watugunung, aku merindukan saat kita mengembara berdua. Dewi Anggarawati menyenderkan kepalanya di pundak Watugunung. Kenapa kau merindukannya Dinda? Watugunung tersenyum. Dia tahu gadis itu merindukannya. Ya saat itu hanya kita. Tidak ada Kang Bok Pitaloka dan Kang Bok Mayang. Aku ingin selamanya berdua dengan Kakang. Dewi Anggarawati mulai merajuk. Pelan saja, tangan Panji Watugunung melingkar di pinggang gadis itu. Rasa hangat dan hasrat membuat jantung Anggarawati berdetak kencang. Panji Watugunung menoleh ke wajah Dewi Anggarawati dan mengecup mesra kening perempuan cantik itu. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.